Sya'ban itu kalimat asalnya sya'aba yas'abu sya'banan su'uban. Artinya itu kelompok bercabang. Orang Arab terdahulu setiap masuk bulan Sya'ban mereka membuat kelompok persiapan karena masuk Rumido. Bulan depannya masuk bulan panas. Rumido itu bahasa Arabnya terbakar. Masuk di musim panas. Sumber mereka mencari makanan, sumber daripada minuman. Berkelompok mereka mencari. Tujuan sebulan ke depan sudah tenang, tidak repot lagi. Ramadan. Kebiasaan dulu orang Arab. Namun kebiasaan begitu dibawa oleh Kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini bukan begitu. Ada juga sih yang begitu, bahkan tradisinya begitu. Setiap Sya'ban Ramadan masuk ribet banget kecarian. Baju baru, tiket takut mudik kehabisan, toples kudu ada isinya. Bener nggak? Lah iya, udah mikirin aja kita. Yang mikir siapa lakinya? Penghasilan sebulan cuma 5 sampai 6 juta, 7 jutaan. Dipaksa sebulan punya duit 20 juta. Atau kagak puyeng itu? Ya, bukan begitu. Dibawa oleh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa? Melatih diri beliau. Bahkan daripada sahabat Anas bin Malik, ya, ini melihat kebiasaan Kanjeng Nabi begitu masuk di bulan Sya'ban, puasa sunnahnya akeh, lebih banyak ketimbang bulan-bulan yang lain. Ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau ini puasa lebih banyak di bulan ini, ada apa? Ini kalau bahasa kitanya melatih biar kagak kaget. Melatih sambil Nabi bilang ar-Rajabu syahrullah Sya'bana syahri wa Ramadana syahru ummati. Saking pentingnya ini bulan Sya'ban, Nabi mau bilang itu ini Sya'ban bulanku. Kenapa disebut bulanku? Karena lihat sahabat Nabi puasa sunnahnya banyak banget di bulan Sya'ban. Dan kita mau puasa Senin Kamis sudah ngagul dulu. Pokoknya lu kalau gua datang ke rumah lu atau lu main ke rumah gua, jangan nanya makan, gua puasa asal Senin sama Kamis. Sombong amat. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam begitu masuknya bulan Sya'ban, beliau lebih banyak ibadah puasa sunnahnya. Karena persiapan menghadapi Rumido, bulan panas. Ya Pak, di Indonesia ini kita kan alhamdulillah ada hujan. Sekarang ini ada hujan nih, biasanya hujan terus. Tapi di Mekah nih sekarang panas. Kok bisa tahu? Lah iya, bagaimana kagak tahu, orang tiap minggu saudara keluarga kita tinggal di sono. Dia nginfoin kemarin tadi dah tuh pagi saya tanya bagaimana, panas banget Kang di sini mah. Itu mendingan di Indonesia, saya bilang. Indonesia sepanas-panas masih adem ini. Ya, alhamdulillah. Kita mah sahabat adem, entar Ramadan juga adem. Saking ademnya molor mulu. Tuh. Ya. Sampai Nabi juga mengatakan ini tentang bagaimana disebutnya bulan Sya'ban. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Atadruni lima sumiya Sya'ban. Kamu mau tahu enggak kenapa dikasih nama ini bulan Sya'ban? Qalu, sahabat pada ngomong. Apa kata sahabat? Allah wa rasulih a'lam. Allah dan Rasulnya yang maha tahu, yang tahu. Kita maka ngerti ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Qala li'annahu yatasha'abu fihi khairan katsiran. Karena ini bulan disebutnya Sya'ban,
begitu banyak cabang-cabang padanya kebaikan. Banyak banget hal kebaikan yang bisa semakin bertambah bercabang-cabang di bulan Syaban. Syaban teh perintah turunnya sholawat surah Al-Ahzab ya ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa barik 'alaihi ya rabbi shalli 'ala Muhammad ya rabbi shalli 'alaihi wa sallim ya rabbi shalli 'ala Muhammad ya rabbi shalli 'alaihi wa sallim ya rabbi shalli 'ala Muhammad ya rabbi khussahu bil fadilah ya rabbi shalli 'ala Muhammad ya rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Nah, ini bulan ini nih banyakin sholawat. Insya orang Allah yang perintahkan banyaklah sholawat. Allah Ta'ala bersalawat ke kanjeng Nabi, para malaikat bersalawat ke kanjeng Nabi. Kita yang umatnya yang dirinduin segan. Malu apa kagak? Males banget. Selawat 3 biji ke. Udah kata dia. Mat. Udah. Baca selawat begitu. Ada di sini begitu mana? Bawa ke anak buah Manaim tuh, biar direham sekalian. Ya, salawat kita Pak. Salawat mas saya nggak bisa yang panjang-panjang, yang pendek aja nggak apa-apa. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu nggak apa-apa. Saya selawat yang itu ada panjangan, pendek banget. Sallallahu ala Muhammad, salawat Jibril ya bebas, silakan. Berapa banyak sih jumlahnya, nggak terbatas, bebas. Sebanyak-banyak semampunya, insya Allah. Di bulan Syaban. Dan bulan Syaban keunggulannya bukan cuma perintah sholawat aja Pak. Jamaah rahimakumullah. Ini di bulan ini Allah palingkan wajah Nabi. Asal muasal kita sholat tuh ngarah kiblat ke Baitullah. Dulu setelah hijrah dari Madinah, Nabi balik lagi karena kerinduan Nabi ke Mekah. Terus Nabi munajat mulu ke Allah, pengen banget kayaknya sholat itu lebih enak adabnya Ka'bah. Adabnya Baitul Maqdis. Nabi bilang, ya Jibril, saya senang banget kalau ngadep Ka'bah, kalau ibadah itu. Bagaimana ya kira-kira di bahasa kita aja. Saya pengen ke sono, bisa nggak ya? Arahnya lagi sholat dulu, sholat Pak, ngadepnya ngadep sono kita. No, arah barat, no arah mana? Apa? Timur, dulu ngadep sono. Kalau masih Nabi itu arahnya Baitul Maqdis. Arah sono semuanya. Akhirnya Nabi kalau lagi di Mekah, di Baitullah, Nabi hatinya lebih nyaman. Ngomong sama malaikat Jibril, ya Jibril, saya kayaknya enak kalau ibadah hadap sini. Kata Jibril, atuh ya Rasulullah, ya Muhammad, saya juga sama makhluk. Saya juga sama makhluk ciptaan Allah, nggak punya kuasa, nggak punya daya. Engkau dah yang mohon sama Allah. Nabi Muhammad doa. Nabi Muhammad doa terus Pak nih. Asbabul Wurud surah Al-Baqarah ya, tentang memalingkan wajah Nabi dari Baitul Maqdis kembali ke arah Baitullah. Nabi doa, tangannya diangkat, kepalanya ini juga diarahkan ke atas, ke langit. Ini kalau doa, kiblat doa itu di atas Pak. Kiblat sholat kita di Baitullah. Makanya kalau doa mah jangan segala bingung. Lu mau kiblat nih, kalau gua agak serius sana. Bebas.
Bebas, yang penting tempatnya yang suci. Mentang-mentang doa di mana aja, di kamar mandi. Mending lagi bener mau lagi ngising. Lagi Allahumma barik lana. Jangan. Kebebelan, susah dia. Doa mah di tempat yang bersih, yang suci. Pakaian juga kalau bisa mah yang suci. Ini doa Nabi terus. Nabi begini mulu. Pengen banget yang namanya kiblat itu ke Ka'bah Baitullah, bukan ke Baitul Maqdis, karena nyamannya Nabi. Akhirnya Allah Ta'ala mengabulkan wasatral, ya, wujud dipalingkan suruh Nabi Muhammad ke Baitullah. Yang tadinya di Baitul Maqdis, arahnya dibalikkan oleh Allah ke Mekah Baitullah, Ka'bah. Alhamdulillah. Ini di bulan ini Pak, bulan Syawal. Asbabul nuzul tuh daripada Al-Quran surah Al-Baqarah tentang bagaimana memalingkan wajah dari arah Baitul Maqdis ke Baitullah. Ini di bulan Sya'ban. Kemudian di bulan Sya'ban juga peristiwa yang besar. Apa di situ? Ya, Nabi SAW menikah ya dengan Siti Hafsah. Siapa namanya? Siti Hafsah. Enggak Siti Hafsah doang, sama Siti Juwairiyah. Ya, istri Nabi yang selanjutnya namanya Hafsah, kemudian Siti Juwairiyah. Siti Hafsah ini putri daripada sahabatnya Sayyidina Umar bin Khattab. Hafsah. Ya, kalau dalam riwayat itu dikatakan mohon maaf, Nabi mah Pak nikah lagi itu umur udah 50-an, 56, 54, 56 dalam riwayat itu. Wafatnya Sayyidah Khadijah. Udah begitu nikahnya juga memang perintahnya dari Allah. Nikah langsung kepada Siti Aisyah. Udah tua Nabi, dapat yang muda penghibur biar gagah. Semangat kan? Habis itu perintah dari Allah nikah langsung Siti Hafsah, Siti Juwairiyah. Umurnya juga bukan yang muda, udah tua juga. Dan perempuannya bukan yang dikatakan kayak kita modelan, cantik, glowing, boto banget, ya kan? Badannya bohai, kalau jalan glabret. Ini enggak. Siti Hafsah kalau kita baca sirah itu, mohon maaf, badannya besar, kulitnya juga mohon maaf rada ke poek-poekan lah. Rada kegelap-gelapan begitu, ya. Bukan karena nafsu tuh kalau Nabi. Kalau kita kan kalau pengen nikah lagi nyari bagaimana? Langkong aja juga tanya ngkong tuh. Lah, dia juga nyari yang bagaimana yang bening pasti. Cuma pertanyaannya yang bening mau apa orang begitu. Kalau Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan kemauan beliaunya, tapi ngangkat derajat tuh perempuan. Siti Hafsah ini seorang janda tua, ya anak banyak, nggak tua-tua banget sih, tapi ya udah lumayan, anak banyak, tidak ada penariknya, bahkan menjadikan cacian, ya kurang sedap lah didengarnya orang-orang, ya namanya omongan. Akhirnya apa? Kanjeng Nabi diperintahkan untuk mengangkat derajat itu perempuan, dinikahin. Berani nggak ngomong itu bini Nabi? Yang tadi mohon maaf biasa aja, dikawin dinikah sama orang yang super istimewa, kira-kira bakal diomongin nggak? Enggak. Tapi kalau kejadiannya di sini diomongin itu. Dukun mana itu kan gitu. Bisa begitu, saya juga mau nih nyari dukun model begitu. Emang tukang gibah, mau gibah aja tuh, ya, luar biasa. Oh, Kanjeng Nabi di bulan Sya'ban, masya Allah. Kemudian ibadah Allah, di bulan Sya'ban ini sampai Nabi SAW bersabda, fadlu Sya'ban ala sa'iri syuhur kafadli ala sa'iril anbiya, wa fadlu Ramadan ala sa'iri syuhur kafadillahi ala abdihi. Kata Nabi, keunggulan, keutamaan di bulan Sya'ban ini sebagaimana daripada seluruh tiap-tiap bulan yang ada. Ya. Kafadli ala sa'il anbiya,
seperti keutamaan aku di atas seluruh para nabi-nabi yang ada. Kita kan kenal nabi yang wajib cuman berapa, Pak? 3, ya enggak? 25 jigo, 25 jigo kan begitu. 25, hafal enggak? Nabi yang nomor 19 siapa? Lah kita nomor 19 dong. Bukan lupa, agak apal gitu sudah. Kita begitu nyebut nama Nabi, memang 19 nggak tahu, 21 siapa, nomor 17 nggak apa, coba ngecek togel, apal banget nomor berapa? Nomor 17 monyet lah, anjing, dasar monyet sama anjing. Ya Allah, masang begituan apal gitu. Nabi 25 yang wajib kita ketahui. Tapi ala sa'iril anbiya, Nabi kita SAW ini lebih unggul dari seluruh para nabi-nabi yang Allah ciptakan yang ada di alam dunia. Nabi itu kalau dalam kitab Qatrul guys, ya, itu ada 124.000 nabi. 124.000 nabi, banyak apa enggak? Kalau suruh ngapal kita wajib modiar gitu. Yang 25 aja kata ulama tauhid, ini dalam kitab Tijanud Durar, ya, dalam kitab Tijanud Durari itu yajibu ala kulli mukallafin, diwajibkan kepada orang-orang muslim baik laki-laki maupun perempuan an ya'rifa, agar mereka ini tahu daripada nabi-nabi yang Allah wajibkan padanya. Berarti kudu apal kita. Bukan cuma nabi-nabi, sampai malaikat yang Allah wajibkan ada berapa? 10, apal enggak? Kalau dihitung nomornya keder kita ya. Tapi begitu ditanya siapa malaikat penurun rizki, malaikat siapa? Ya apa ya? Ya apa kok? Ya, keder lagi. Ya, siapa malaikat yang nurunin wahyu? Dulu gampang lah Jibril gitu ya. Siapa yang tukang nyabut nyawa? Siapa yang nanya di alam kubur malaikat? Munkar ngapain? Nanya. Nakir jawab. Ente diem jadi. Ini kadang-kadang kita begitu begonya tuh. Malaikat dalam kubur yang nanya siapa munkar, nakir jawab. Lalu yang mati diem. Itu bikin kuis. Astagfirullah, munkar nakir yang nonton, yang nanya, tukang gedik yang ntar itu nakir. Munkar nanya, nakir ngegeding. Begitu tanya man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Emang di sini kita udah hafalin, tenang, udah hafalin itu mah. Apa itu? Allah Taala, Allah Rabbi. Enggak bisa. Mau hafal sekalipun, jago banget. Allah Taala apa? Sampai wujud kita bangun apa tuh? Enggak bisa kalau kita ibadahnya kagak bener. Enggak bisa, Pak. Enggak bisa. Lidah enggak bisa. Itu di alam kubur, alam barzah. Dan jangan khawatir ibadah Allah. Di alam barzah kita bakalan dapat kenikmatan, kesenangan asal kita mau punya keturunan yang soleh di sini. Amin. Kita punya harta ditinggalin, dipakai buat sodako, buat amaliyah, buat jariah almarhum almarhumah. Entah kita, orang tua kita, itu nyampe semua. Sebab kata Nabi SAW, ya, inna a'malu, sungguhnya amal-amal, ya, yang dilakukan u'asyirakum, orang-orang terdekat kamu, keluarga kamu, wa akribaikum, yang adik kamu, ponakan kamu, mamang kamu, bibi kamu, akribaikum, orang-orang terdekat kamu, saudara, keluarga besar kamu, mereka ini bikin amal-amal itu apa di situ? Fi kuburihim, mereka bakalan ditampilkan, dimunculin, dikasih pesaksian buat orang kubur tahu kalau kelakuan yang hidup kelakuan model begitu.
Misalkan Pak Naim Karang duduk ngaji. Ini bapaknya umpama udah nggak ada. Masih ada ya? Hah? Udah nggak ada? Ibu nggak ada? Nah, pas nih. Bapak nggak ada, ibu nggak ada. Duduk di pengajian ini lillahi ta'ala, itu bapak ibunya kebagian bahagia. Amin ya Rabbal. Dia ngelihat, disaksikan. Kata Nabi SAW, merasa kalau ada keturunannya yang di tempat orang kebaikan hadir, kebagian tuh angin segernya tuh orang yang dalam kubur. Ini bapak kagak pernah dibacain Fatihah, doa kagak, ngaji kagak pernah, sembahyang seelingnya, itu karunia. Kesian orang tua dikubur, kesian. Ya, dalam kitab Uspuriyah itu orang yang ketika dalam kubur, ya mereka ini laksana kayak orang mengais-ngais makan karena nggak ada yang ngirim. Tapi kalau ada orang anak yang soleh, dia punya yang namanya harta, mau duit 10.000, bismillah masuk kotak amal buat bapak saya jariahnya dibiarin. Terus kita rugi dong, gak kebagian. Lah kebagian, tenang aja. Bakhil banget, takut banget gak kebagian. Masya Allah, sama orang tua yang udah mati aja perhitungan tuh anak durhaka itu. Ada di sini orang begitu. Sedekah nih ya, sedekah nih. Kita punya duit mau segini 10.000, kotak lewat, bismillah ya Allah saya sedekah, niatin buat nama orang tua bapak saya. Bapak yang goceng dah buat bapak saya misalnya. Ya, masih gitu. Nggak bakalan ketuker sama panjarannya Pak. Bapak kita dapat disebut begitu, orang tua kita dapat manfaatnya di alam barzakh. Kebagian daripada shadaqatun jariyah, sedekah jariah dari siapa? Waladun saleh, anak ya soleh. Ini bulan Sya'ban disebut orang kampung ruwahan, atau orang lebih kampung rawah. Apa itu arwahan? Doa almarhum almarhumah. Makanya bulan ini kalau yang masih bisa sempet ziarah orang tua, monggo ziarah. Ini ke Banten nyampe, Cirebon nyampe, Gunung Jati, Muria, Ampel, Demak nyampe. Ziarah ke depan biji matanya berapa yang kagak pernah. Ziarah ke orang tuanya nggak pernah. Kalau yang masih hidup bagaimana ziarahinya? Lah kudu. Yang mati mah kita ziarah, datengin, doain Fatihah, ada air guyur, dikit dan banyak-banyak. Iya. Yang hidup bagaimana? Datengin, jalan ke rumah orang tua, jalan ke rumah guru, ulama, jangan kosong, rada miring jalannya. Apa itu? Teng-teng tangan kiri, teng-tengan, yang belah kanan manggul beras. Kesenangan siapa orang tua kita? Beliin kesenangannya. Mak kita senang banget gulali hijau, beliin gulali hijau. Mak nih gulali, beli saya 10 kilo, habisin ya. Kalau pada ledes sering. Kasih kesenangannya Pak Naim. Udah nggak ada Pak Naim ya. Ziarah. Kalau enggak, niatin saya punya uang, saya sedekahin niat kepada Allah buat orang tua saya pahala. Begitu. Ini di bulan Sya'ban. Ayo, kan udah aja mudah-mudahan Allah Ta'ala ngasih kita sehat panjang umur. Ini bulan Sya'ban jangan terlewatkan begitu saja, sebab kata Nabi SAW, tidak ada doa yang ditolak di malam ada yang 5. Salah satunya bulan Sya'ban, yakni malam nisfu Sya'ban. Insya Allah besok malam nisfu Sya'ban, pada maghrib kita sholat sunnah bebas. Mau sholat sunnah awabin silahkan, sholat sunnah taubat silahkan, sholat sunnah tasbih silahkan. Habis itu selesai, duduk, baca kita hadiah Fatihah kepada orang tua ahli kubur kita. Kemudian baca Yasin, niatin Yasin. Yang pertama niatin apa aja bebas niatnya mah. Mau panjang umur, ya, mau dikasih rezeki yang banyak, mau diberikan kesembuhan, kesehatan, apa aja bebas. Karena doa di malam nisfu Sya'ban kata baginda Nabi adalah malam yang tidak ditolak doa seorang hambanya. Amin ya Rabbal alamin. Ayo kita ramein, kita hidupin. Jangan cuma jadi penonton. Jangan cuma nanti tahun depan aja, sekarang saya malas segan. Nggak ada urusan. Sebab nggak ada yang tahu kita ada jaminan besok bakalan hidup apa kagak. Bener nggak? Mumpung Allah kasih hidayah, inayah sama kita, kesehatan, ayo kita lakukan semaksimal mungkin.
Ini saja, semoga Allah Ta'ala memberikan kita nikmat sehat panjang umur dan juga keberkahan dalam hidup kita semua. Sirul Fatihah. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه اهلنا قرابة لنا في ديننا توصلنا بالتعليم انت رزقنا واسعة انت رزقنا الامنة اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم صلى الله بابينا وامنا جدنا جداتنا ومعلمنا يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي وقضي مرضي فاغفري في جنتك ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك عما يصفون الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka